Ancaman kekeringan akibat jadi ini memang sudah beberapa waktu terakhir ini masalah El Nino demikian mengemuka menghiasi berbagai halaman media massa maupun media elektronik, dan rekomendasi terakhir nanti yang kita inginkan adalah libatkan petandik, sehingga ini di judul apa yang akan saya sampaikan. Ini adalah contoh dari beberapa berita sering atau yang sudah dipublish di masyarakat, yang diberikan oleh baik oleh media cetak maupun elektronik. Ini yang khususnya adalah media cetaknya, misalkan El Nino dan Dipolmot membantu Indonesia, gitu. Ada judul perubahan iklim seperti itu. Kemudian El Nino, beberapa daerah Indonesia mulai alami kelangkaan air bersih dan sebagainya. Dan bahkan ancaman baru bagi hancurnya ekonomi dunia, ini disebut itu juga berperan penting. Nah, karena itu maka berita-berita semacam ini karena demikian sangat berdampak pada baik psikologis masyarakat maupun juga pengetahuan masyarakat serta langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan masyarakat, maka sudah seharusnya kami baik dari perguruan tinggi maupun dari badan riset itu mengemukakan hal-hal yang terkait dengan ini supaya nanti bisa lebih cepat gitu ya pemahaman tentang El Nino, karena seolah-olah itu ada berita tentang El Nino, fenomena-fenomena lain itu tidak ada gitu. Seolah-olah seperti itu. Namanya ketika kemarin COVID, begitu COVID itu demikian meledak beritanya, maka penyakit-penyakit lain seolah-olah nggak ada. Kita harapkan hal ini tidak seperti itu ya pada kesempatan ini. Penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya atau apa saja fenomena yang berdampak pada cuaca musim dan iklim di Indonesia. Jadi meskipun nanti bahasanya lebih banyak tentang ENSO, dalam hal ini adalah El Nino, perlu kiranya kita semua untuk mengetahui beberapa fenomena yang terkait dengan dalamnya, yakni monsun, ya, atau kalau di sekolah-sekolah atau dulu Bapak Ibu semua pelajari di entah di SMA atau bahkan mungkin di perguruan tinggi, tapi bukan dari institut, misalkan lebih dari universitas, gitu ya, itu mungkin mendengarnya sebagai song gitu ya, sama saja istilahnya. Kemudian yang kedua terkait dengan ENSO, jadi El Nino and Southern Oscillation. Jadi ada dua jenis, ada yang konvensional baik El Nino La Ninanya maupun yang motopi, jadi El Nino dan La Nina motopi. Jadi ini ada perbedaan ya antara konvensional dan motopi, dan itu juga berpengaruh besar pada kondisi musim di wilayah kita. Kemudian yang ketiga juga adalah IOD atau Indian Ocean Dipole, atau kalau kita kenal mungkin ada Dipole Mode. Nah, ini juga baru beberapa tahun terakhir saja istilah ini masyarakat gitu ya, dikenal oleh masyarakat, karena sebelumnya hanya di kalangan ilmiah saja banyak yang dibahas. Kemudian juga ada osilasi-osilasi semacam ada MJO atau Martin Julian Oscillation. Kemudian juga ada bio atau quasi-linear oscillation, ya, dan annual oscillation dan sebagainya. Itu beberapa yang lain yang akan dibedakan dengan di atas. Hospital PT, Kelvin dan sebagainya yang skalanya lebih cepat gitu ya, seperti harian. Kemudian ada juga cold surge atau yang di sini ada change, ya, equatorial short. Nah itu dan lain-lainnya. Jadi ini banyak. Nah yang menjadi perhatian kita seringkali adalah ini, saya coba nanti aja saya gambarkan kondisi dari anomali SST atau anomali suhu permukaan laut di Pasifik, di mana menunjukkan bahwa ini pada bulan Januari ya, ketika bulan Juni sekarang ini tanggal 10 kemarin itu wilayah di bagian sebelah timur itu agak menghangat gitu ya, jadi ada penghangat suhu permukaan. Tapi ini saya sampaikan nanti, ya ada tanya jawab dan saya kondisi terakhir di wilayah. Hal yang perlu diketahui sebenarnya ini ya. Nah ini biasanya masyarakat juga mungkin agak bingung, loh kok di wilayah
yang dia tempati, dia huni, itu sudah masuk kemarau, tapi kok di lain tempat sudah ada hujannya malah lebih deras gitu. Jadi kalau yang kuning, warna kuning itu adalah tipe monsunal, kemudian yang hijau itu tipe ekuatorial, dan yang merah itu adalah tipe lokal. Nah, pola curah hujan itu polanya itu seperti ini. Jadi yang kuning itu adalah monsunal, itu pada bulan Juli, Juli, Agustus itu curah hujannya rendah. Sementara pada bulan DJF, Desember, Januari, Februari itu tinggi. Nah, itu kebalikan dengan tipe merah yang warna merah atau tipe lokal, di mana justru pada bulan Juli, Juli, Agustus biasanya itu curah hujannya tinggi. Nah, sementara kalau yang warna hijau, itu adalah tipe ekuatorial, itu dua puncak musim hujan di dalam satu tahun. Jadi pada bulan MAM, Maret, April, Mei, dan September, Oktober, November. Jadi itu penting sekali untuk diketahui gambaran ini dengan jelas. Dan sekarang ini polanya seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang menjadi masalah saat ini saya ambil dari yang Australia, ya. Jadi Badan Meteorologinya Australia itu prediksi dari anomali super permukaan laut di Nino 3.4 itu adalah seperti itu. Jadi pada bulan MAM kemarin, ya, Maret, April, Mei sampai awal Juni kemarin itu masih dalam kondisi normal. Jadi Nino 3.4 itu wilayah di pertengahan Pasifik sekitar ekuator. Kemudian nanti dia naik, ya, kemudian nanti mencapai puncak mungkin sekitar Oktober gitu, atau mungkin bisa jadi November gitu. Kemudian nanti bisa triwulan. Misalkan temperaturnya itu lebih dari katakanlah ini 0,5 sampai 1 itu adalah El Nino lemah. Kemudian antara 1 sampai 2 itu El Nino moderat, dan lebih dari 2 itu El Nino kuat. Peluang terjadinya kondisi tersebut itu mencapai 100% dari mulai Juni sampai November. Jadi diberdasarkan dari gambarnya. Kemudian yang selanjutnya untuk IOD atau yang di Samudra Hindia itu pola prediksinya seperti ini. Juni, Juli, Agustus itu meningkat anomali positifnya, dan itu akan membawa dampak berkurangnya curah hujan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian setelah itu, ya, jadi pada bulan September, Oktober, November justru dia menurun menuju kondisi. Kalau kita bicara tentang IOD ini, maka nilai penyimpangan atau di atas kondisi rata-rata itu di atas 0,4, itu kita lihat 97%, 99%, 100%, dan seterusnya, sampai kemudian menurun pada bulan November 71,7% kejadian IOD positif, ya, atau nilai IOD di atas 0,4 derajat. Kalau kita lihat dari semacam ini, ya, jadi kotak ini, baik pada bulan MAM maupun SON, kemudian kita katakan terkait dengan baik untuk monsun tadi, kemudian untuk Nino, El Nino, dan kemudian untuk IOD, kita bisa mempunyai beberapa prediksi ke depan itu akan seperti apa, berdasarkan apa yang disampaikan. Nah, bahwa kemudian ada lembaga kita katakanlah BMKG mengungkapkan ramalannya dan sebagainya, itu adalah memang tugas dari BMKG untuk seperti itu. Counter misalkan mungkin nanti ada dari Green dan sebagainya, ya bisa saja macam-macam. Tapi yang jelas bahwa nilai-nilai yang disampaikan itu adalah namanya ramalan, jadi bisa saja atau prediksi, sehingga bisa saja meleset. Yang penting kita ketahui itu ada beberapa jenis kekeringan. Jadi ada kekeringan meteorologi, ada kekeringan hidrologi, kekeringan pertanian, kekeringan sosial ekonomi. Yang kesemuanya itu bermula dari kondisi curah hujan yang di bawah normal, ya, atau mengalami penyimpangan. Jadi kalau misalkan kekeringan meteorologi itu kering kalau curah hujannya kurang atau antara 70 sampai 80% dari kondisi normal.
kemudian sangat kering ketika curah hujannya antara 50% sampai 70% dari kondisi normal, serta amat sangat kering itu kalau kondisi curah hujannya di bawah 5% dari kondisi normal. Jadi seperti itu yang penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian kekeringan hidrologis itu seperti apa? Ini ada kalau kering ini terkait dengan debit sungai gitu ya, di bawah periode 5 tahunan dan seterusnya, ya, amat sangat kering dan amat sangat kering seperti itu. Kemudian ada kekeringan pertanian, ini juga harus diketahui juga, dan khususnya kalau bagi Bapak Ibu saudara semua yang bergerak di bidang pertanian, ini informasi ini juga sangat penting untuk diketahui. Di mana yang dinamakan kering, di mana yang dinamakan sangat kering, dan di mana yang amat sangat kering. Nah, ini adalah kisah dari yang tadi sudah saya sampaikan, jenis-jenis kekeringan tadi. Kemudian yang penting untuk diketahui bahwa pola penyimpanan suhu permukaan laut di Pasifik tropis, ya, jadi artinya di sekitar ekuator itu bisa berdampak pada kondisi curah hujan karena memang ada pergeseran dari yang terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Jadi misalkan kalau untuk di wilayah kita yang terjadi El Nino itu, maka pada bulan Juni sampai bulan Januari tahun berikutnya itu bisa kering. Kemudian di wilayah Pasifik sendiri bulan Juni sampai bulan April tahun berikutnya itu basah. Ya, jadi ditunjukkan oleh para. Jadi ini Bapak Ibu semua bisa pelajari dengan mudah bagaimana kondisi Indonesia pada saat sekarang ini akan seperti apa. Ini hanya kondisi namanya juga rangkuman atau klimatologi, ya, klimatologi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sekian puluh tahun terakhir, ya. Nah, tentu kalau misalkan perubahan iklim, pemanasan global dan sebagainya itu juga akan ada dampaknya pada ini. Lihat dari ketika sekarang ini isu pemanasan global makin dunia, frekuensi kejadian El Nino atau La Nina itu makin sering terjadi. Nah, ini tentu mekanismenya bagaimana itu yang paling coba pelajari dan coba rumuskan. Sampai sekarang saya masih belum mendapatkan sumber informasi yang bisa memuaskan terkait dengan hal tersebut. Ya, krisis air, krisis energi, krisis pangan itu adalah dampak-dampak dari kejadian El Nino ini, karena memang merembet kemana-mana. Ke arah kesehatan juga demikian, ke arah yang lain-lain juga demikian. Nah, ini adalah energi utama yang diperkirakan nanti tahun 2000 sampai 2030 itu akan seperti apa mitigasinya, supaya kalau ada kejadian-kejadian pemanasan global yang makin meningkat, kemudian perubahan dan ditambah lagi kejadian macam El Nino dan sebagainya, di positif dan sebagainya, itu bisa berdampak besar pada masalah energi, ya. Jadi mulai misalkan banyak oil itu menjadi, atau banyak coal menjadi energi. Nah, ini adalah salah satu dampak yang sangat kalau misalkan El Nino terjadi di Pasifik cukup kuat, kemudian di Samudra India juga terjadi iodi positif, gitu ya. Kemudian pada saat musim kemarau, pola monsunnya itu adalah pada saat musim kemarau, jadi arah angin itu kalau di wilayah kita itu dari arah tenggara, dari wilayah Australia dan sekitarnya, itu tentu dampaknya akan menjadi luar biasa. Ya, kemudian ini contohnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ini contohnya berbagai upaya yang bisa dilakukan terkait dengan itu, meskipun kalau dengan menggunakan disemprot semacam ini, kalau kita bicara kebakaran hutan dan lahannya, maka tentu akan tidak efektif, tidak se-efektif kalau misalkan menggunakan ini yang dua di bawah itu adalah waterbombing, misalkan yang di bawah pesawat maupun dengan helikopter. Tapi ini pun juga masih belum memuaskan hasilnya, gitu ya. Baru kalau kemudian dengan hujan buatan gitu, maka bisa diharapkan pemadam kebakaran hutan dan lahan itu bisa
berkurang jauh, bahkan bisa diselesaikan gitu ya. Jadi dan tapi juga harus diingat bahwa tidak setiap hujan buatan itu bisa dilaksanakan dengan sukses karena memang harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, paling mudah itu adalah ketika secara kasarnya boleh dikatakan bahwa kalau sudah memasuki musim penghujan itu insya Allah bahwa pada hujan buatan itu bisa berhasil dilakukan. Nah, sehingga kebakaran hutan dan lahan bisa kemudian tentu yang paling penting bagi kita itu adalah manajemen lingkungan. Ya. Jadi bagaimana kita bersahabat dengan lingkungan sehingga umpan balik dari lingkungan terhadap manusia dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya itu bisa lebih baik. Ya, jadi kalau banyak menanam pohon, ya contoh ringannya seperti itu, kemudian mengurangi penggunaan kertas karena kertas itu dari pulp gitu ya, dan berbagai macam hal yang terkait dengan dampaknya pada pelepasan gas rumah kaca di atmosfer dan sebagainya itu bisa untuk meredakan umpan balik dari lingkungan pada manusia. Jadi itu hal yang penting. Nah, saya ada rangkuman tapi untuk menyatakan kira-kira kalau wilayah tipe A seperti apa ya, curah hujannya yang tadi monsunal dengan adanya El Nino, La Nina dipromote gitu ya, positif itu seperti apa, kalau dipromote positifnya melemah itu seperti apa, kalau El Nino menguat dan sebagainya, itu ada yang saya, tapi saya akan sampaikan nanti ketika di forum tata cara itu ya, yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah El Nino kali ini dan atau ini barangkali juga bisa diberikan supaya menjadi bahan bacaan bagi Bapak Ibu semua. El Nino itu lebih banyak berdampak pada wilayah Indonesia bagian timur, sedangkan Dipolmut itu lebih berdampak pada wilayah Indonesia bagian barat. Jadi kalau tadi katakanlah dikatakan secara global gitu ya, Indonesia kan seperti ini, sebenarnya ada gradasi gitu, ada gradasi yang meningkat, ada gradasi yang menurun. Nah, kalau tipe curah hujannya itu tipe A atau tipe monsunal yang tadi seperti bentuk huruf U, jadi bulan JJA itu adalah curah hujannya kurang. Pada bulan JJA ini itu kemarau, ya biasanya kemarau terjadi karena angin sudah mulai berasal dari Australia, kemudian dan itu mencapai puncaknya. Kemudian El Nino kalau dilihat dari tadi yang digambarkan garis vertikal tadi yang kotak-kotak itu tadi itu Madeira, kemudian IOD positif dan juga Madeira, maka kekeringannya akan tinggi di wilayah bertipe A. Tapi nanti pada saat bulan SUN ini karena curah hujannya meningkat, kemudian El Nino-nya masih moderat, kemudian IOD-nya melemah, maka kekeringannya bisa melemah. Nah, untuk tipe B itu pada bulan CCA masih ada hujan, jadi yang pola ekuatorial yang tadi warnanya hijau tadi itu pada bulan CCA masih ada hujan, kemudian El Nino-nya moderat, kemudian IOD positifnya moderat, jadi kekeringannya sedang. Sedangkan pada SON ya September, Oktober, November hujan mencapai puncak, El Nino-nya moderat, IOD-nya positif lemah, jadi tidak kering. Tipe C itu pada bulan CCA puncak hujan, El Nino-nya moderat, IOD-nya positif moderat, jadi tidak kering. Ya, karena puncak hujannya itu akan pada bulan CCA ya, itu akan terkurangi oleh karena kejadian El Nino dan IOD positif. Kemudian yang SON itu curah hujannya turun masih tipe C ya, kemudian El Nino-nya moderat dan IOD positifnya melemah, jadi agak kering. Nah, oleh karena itu maka bagi Bapak Ibu semua yang berada pada wilayah entah A, B ataupun C, curah hujannya seperti yang digambarkan pada di awal tadi, jadi maka harus bersiap siaga terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa terjadi. Kita belum melihat faktor yang lain seperti MJO-nya ya. Kemudian bisa jadi yang lain ada equatorial waves,
ya, kemudian ada chance dan sebagainya. Jadi itu kita belum bicarakan juga, sehingga ya tidak perlu terlalu khawatir lah menurut saya, tidak perlu terlalu khawatir terkait dengan negara ini. Kecuali tadi yang akan sangat sering terus. Itu saja hal yang perlu saya sampaikan untuk ini. Nanti bisa disampaikan atau di forum tanya jawab nanti. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.